Di antara ribuan kisah dendam yang pernah ada, adakah yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan di dalam rumah sendiri? Atau adakah arwah yang lebih penasaran daripada mereka yang mati karena fitnah keji? Ini kita akan kembali ke era dinasti Joseon di Korea, ke sebuah kisah nyata yang begitu melegenda, begitu tragis hingga terus diceritakan selama ratusan tahun. Kisah yang menjadi pondasi bagi salah satu film horor terbaik Asia. Ini adalah kisah tentang dua bunga yang dipaksa layu sebelum waktunya. Inilah legenda Yang Hwa dan Hong Reon. Di sebuah desa, hiduplah seorang pejabat bernama Muryong bersama istri dan kedua putrinya yang cantik jelita. Si sulung bernama Yang Hwa, yang berarti bunga mawar, dan si bungsu bernama Hong Reon, yang berarti bunga teratai merah. Mereka adalah keluarga yang sempurna, penuh tawa dan kehangatan. Namun, seperti bunga yang mekar, kebahagiaan itu pun ada masanya. Ibu mereka yang baik hati jatuh sakit dan meninggal dunia. Takut anak-anaknya tumbuh tanpa ibu, sang ayah Muryong memutuskan untuk menikah lagi. Ia menikahi seorang wanita bernama Nyonya Heo. Dari luar, Nyonya Heo tampak baik, tapi di dalam hatinya tersembunyi duri-duri kebencian. Nyonya Heo iri dengan kecantikan dan kebaikan Yang Hwa dan Hong Reon. Ia mulai menyiksa mereka secara diam-diam. Pukulan, cacian, dan tugas-tugas berat menjadi makanan mereka sehari-hari. Saat sang ayah tidak ada di rumah, tapi puncak dari kekejamannya adalah sebuah fitnah yang akan menenggelamkan kedua bunga itu ke dalam jurang yang terdalam. Yang Hwa, si sulung, telah dijodohkan dan akan segera menikah. Ini membuat Nyonya Heo semakin murka. Ia tidak rela Yang Hwa hidup bahagia. Malam sebelum pertunangan, si ibu tiri menjalankan rencana paling licik. Ia memanggil Yang Hwa ke kamarnya, mengatakan bahwa ia menemukan seekor burung yang indah untuknya. Namun saat Yang Hwa tertidur lelap, Nyonya Heo menyelinap masuk. Dengan tangannya yang keji, ia mengolesi spray dan pakaian Yang Hwa dengan darah dan tikus yang telah ia kuliti. Keesokan paginya, Nyonya Heo membangunkan suaminya dengan tangisan palsu. Lalu ia menyeret sang ayah ke kamar Yang Hwa dan menunjukkan bukti mengerikan itu. "Lihatlah suamiku," raungnya.
Putri sulungmu yang kau banggakan telah membawa aib. Dia hamil di luar nikah. Lihatlah, darah ini adalah bukti kegugurannya. Sang ayah dibutakan oleh amarah dan rasa malu. Percaya pada fitnah itu, tanpa bertanya ia memerintahkan Jiang Hua untuk diusir dari rumah. Hati Jiang Hua pun hancur berkeping-keping. Difitnah, dibuang oleh ayahnya sendiri dan kehilangan kehormatannya. Jiang Hua tidak melihat lagi ada alasan untuk hidup. Dengan hati yang hancur, ia lalu berjalan ke dalam danau yang dingin, membiarkan air menelan seluruh duka dan hidupnya. Bunga mawar itu telah layu selamanya. Hong Reon yang mengetahui nasib kakaknya merasakan sakit yang tak tertahankan. Ia tahu kakaknya tidak bersalah. Tak sanggup hidup di dunia tanpa belahan jiwanya, Hong Reon menyusul Jiang Hua. Ia menenggelamkan diri di danau yang sama. Tapi cerita mereka tidak berakhir di dasar danau. Justru dari sanalah teror yang sesungguhnya dimulai. Sejak kematian mereka, desa itu menjadi terkutuk. Setiap kali seorang hakim baru ditugaskan ke sana, malam pertamanya di kantor akan menjadi malam terakhirnya. Esok paginya, sang hakim akan ditemukan tewas di kursinya. Wajahnya membiru, matanya melotot karena ketakutan yang luar biasa. Penduduk desa ketakutan. Mereka berbisik-bisik tentang dua arwah penasaran yang menuntut keadilan. Arwah Jiang Hua dan Hong Reon. Mereka muncul di hadapan setiap hakim, mencoba menceritakan kisah mereka. Namun, tak ada satupun yang sanggup bertahan dari wujud mereka yang penuh amarah dan kesedihan. Satu persatu hakim datang, satu persatu hakim juga mati. Desa itu menjadi desa tanpa hukum, dikuasai oleh teror dua arwah kakak beradik. Hingga akhirnya datanglah seorang hakim muda yang pemberani. Ia sudah mendengar desas-desus itu. Malam itu ia pun tidak tidur. Ia duduk tegap di kursinya, menyalakan semua lilin dan menunggu. Tepat tengah malam, pintu kantornya terbuka. Angin dingin masuk, memadamkan semua lilin kecuali satu. Di hadapannya berdiri dua sosok pucat berbalut pakaian putih basah. Arwah Jiang Hua dan Hong Reon. Hakim itu tidak lari. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia berkata, "Aku di sini untuk mendengarkan. Jadi, ceritakanlah semuanya kepadaku." Lalu untuk pertama kalinya, kedua arwah itu menemukan seseorang yang tidak takut. Mereka menceritakan segalanya, dari awal hingga akhir. Tentang ibu tiri mereka, fitnah tikus, dan kematian mereka yang tragis. Setelah selesai, mereka pun lenyap.
Keesokan paginya, hakim itu langsung bertindak. Ia memerintahkan Nyonya Heo ditangkap dan menggeledah kamarnya. Benar saja, mereka menemukan sisa-sisa bangkai tikus yang diawetkan. Nyonya Heo akhirnya mengaku dan dijatuhi hukuman mati. Jasad Jianhua dan Hongreon pun diangkat dari danau dan dimakamkan dengan layak. Sejak saat itu, teror di desa berakhir. Arwah Jianhua dan Hongreon akhirnya menemukan kedamaian. Kisah mereka menjadi pengingat tentang bagaimana fitnah bisa lebih tajam dari pedang, dan bagaimana dendam kesumat lahir dari rasa duka yang tak terselesaikan. Legenda ini adalah perwujudan sempurna dari konsep Han dalam budaya Korea. Sebuah emosi yang begitu mendalam hingga bisa membuat arwah terjebak di antara dua dunia. Kisah mereka telah diadaptasi berkali-kali. Yang paling terkenal adalah film Masterpiece, A Tale of Two Sisters. Jadi, jika Anda menonton film itu, ingatlah bahwa di baliknya ada sebuah legenda nyata yang menyayat hati. Bagaimana menurut kalian? Apakah keadilan untuk Jianhua dan Hongreon sudah setimpal? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan sampai jumpa di legenda mengerikan selanjutnya.